Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok KPHPH akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang hubungan agama dengan negara Indonesia, perspektif histori, hukum, dan kontemporer. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami, saya Ibnu Athaillah, Saya Gunawan. Dan saya Purnadika Pramusya. Dan saya Aprilia Rindiawati. Saya Adina Masyadwarti. Baik, tanpa memperpanjang waktu, marilah kita mulai penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Baik, pertama kita jelaskan dari bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang. Kita bacakan dulu latar belakangnya adalah hubungan antara agama dan negara menjadi wacana aktual dan dinamis dalam setiap fase perkembangan peradaban baik di dunia barat maupun di dunia timur. Perdebatan tersebut berkisar pada masa bentuk negara. Apakah bersifat integral, simbiotik, ataukah sekuler? Berangkat dari wacana tersebut, kajian ini meneliti eksistensi hubungan antara agama Islam dan negara Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah hermeneutika Martin Heidegger. Sedangkan metode kajian yang digunakan adalah metode komparatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa sejarah historis normatif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah merumuskan negara Madinah berdasarkan piagam Madinah dan spiritnya berdasarkan nas Al-Quran, bahkan negara Islam yang berdasarkan pada Al-Quran secara literal. Para ulama yang menjadi pendiri negara Indonesia juga telah merumuskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 sebagai bangunan ideal dalam membangun relasi agama dan negara di Indonesia, sehingga agama dan negara dapat berkembang secara dinamis, dialektis, substansi norma agama diterapkan setelah diundang-undangkan dan sesuai Pancasila Undang-Undang Dasar Negara pada tahun 1945. Oleh sebab itu, hubungan antar agama dan negara yang ideal dapat dibangun berdasarkan tipologi simbiotik ataupun dinamis dialektis. Diskursus hubungan agama dan negara bukan tergolong baru, baik dalam wacana maupun aksi politik. Namun kini seakan mendapat aktualisasinya kembali, terutama setelah merebaknya fenomena fundamentalisme. Islam munculnya kembali gereja fundamentalisme. Agama ini secara tidak langsung merupakan bentuk bantahan terhadap konsep sekularisme yang sebelumnya diyakini kebenarannya berlalu universal seiring keberlangsungan modernitas yang melanda seluruh pelosok dunia. Sosiolog kontemporer Pater L. Berger menyatakannya itu bahwa modernisasi memang akan membawa pengaruh sekularisasi, tetapi pada saat yang sama modernisasi juga menghasilkan gerakan tandingan yang istilahnya itu istilah desekularisasi dan fundamentalisme agama. Agama dan negara memiliki dasar pijakan dan kenyataan yang berbeda. Agama adalah negara dan negara adalah dua kesatuan sejarah yang berbeda hakikatnya. Agama adalah kabar gembira dan peringatan, sedangkan negara adalah kekuatan pemukia. Agama mempunyai kitab juru dakwah dan ulama, sedangkan negara memiliki birokrasi, pengadilan, dan tentara. Agama dapat mempengaruhi jalannya sejarah melalui kebesaran bersama negara dan mempengaruhi sejarah dan keputusan kekuasaan dan perang. Agama adalah kekuatan dalam negara dan kekuatan dari luar. Yang kedua ada rumusan masalah. Monggo dilanjut Mas. Yang pertama yaitu ada perspektif historis. Analisis mengenai perkembangan
hubungan agama dengan negara dalam konteks sejarah. Agama-agama tradisional di Indonesia, pengaruh Hindu-Buddha, periode kolonial, dan pengaruh agama Eropa. Yang B, perspektif hukum. Tinjauan terkait konstitusi Indonesia, kebebasan beragama, peran Pancasila, dan pengaturan hukum terkait agama. Yang C, perspektif kontemporer. Analisis mengenai agama mayoritas dan minoritas di Indonesia. Hubungan agama dengan politik, konflik agama, dan tantangan dalam mengelola hubungan agama dengan negara. Yang terakhir, identifikasi tren hubungan agama dengan negara di Indonesia, perbandingan dengan negara lain, dan dampak positif serta negatif. Yang ketiga, tujuan. Yang A, dapat mengetahui perspektif historis. Analisis mengenai perkembangan hubungan agama dengan negara dalam konteks sejarah, agama-agama tradisional di Indonesia, pengaruh Hindu-Buddha, periode kolonial, dan pengaruh agama Eropa. Yang B, dapat mengetahui perspektif hukum. Tinjauan terkait konstitusi Indonesia, kebebasan beragama, peran Pancasila, dan pengaturan hukum terkait agama. Yang C, dapat mengetahui perspektif kontemporer. Analisis mengenai agama mayoritas dan minoritas di Indonesia, hubungan agama dengan politik, konflik agama, dan tantangan dalam mengelola hubungan agama dengan negara. Yang D, dapat mengetahui identifikasi tren hubungan agama dengan negara di Indonesia, perbandingan dengan negara lain, dan dampak positif serta negatif. Yang keempat, manfaat. Manfaat mempelajari hubungan agama dengan negara di Indonesia juga dapat membantu kita memahami berbagai konflik sosial dan politik yang terjadi di Indonesia. Konflik-konflik ini seringkali berkaitan dengan isu agama dan dapat dipahami dengan lebih baik melalui pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Dalam kesimpulannya, mempelajari hubungan agama dengan negara di Indonesia dari perspektif historis, hukum, dan kontemporer memiliki manfaat yang penting dalam memahami sejarah, dinamika sosial politik, dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengelola hubungan antara agama dan negara. Yang selanjutnya akan dibacakan Pasti. ya tolong Kedua, pembahasan A. Perspektif story. 1. Meneliti agama-agama tradisional di Indonesia dan pengaruh pada sistem pemerintahan. Indonesia memiliki beragam agama tradisional seperti kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Agama-agama ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Namun dengan masuknya agama-agama asing terjadi pergantian sistem kepercayaan dan nilai-nilai baru masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Setelah kemerdekaan Indonesia, agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Hal ini membawa pengaruh yang signifikan pada sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini, agama tidak digunakan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan pemerintah. Namun, nilai-nilai yang diperoleh oleh agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia masih mempengaruhi pandangan dan tindakan para pemimpin politik di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini, kebebasan beragama dan perlindungan terhadap hak beragama dijamin oleh konstitusi. Secara keseluruhan, agama-agama tradisional di Indonesia memiliki peran penting dalam sejarah dan kehidupan masyarakat Indonesia. 2. Menyelidiki periode kolonial dan pengaruh agama Eropa. Periode kolonial merupakan pada periode di mana kekuatan-kekuatan Eropa seperti Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, dan Portugis memperluas wilayah mereka ke seluruh dunia termasuk ke Asia, Afrika, dan Amerika. Di samping itu, para misionaris Eropa juga melakukan pekerjaan yang sangat penting dalam membantu mengubah tatanan sosial dan budaya di wilayah-wilayah kolonial. Namun, pengaruh agama Eropa tidak selalu positif. Ada banyak kasus di mana agama Kristen digunakan untuk menjustifikan penaklukan dan penindasan bangsa-bangsa asli. Kesimpulannya, pengaruh agama Eropa dan periode kolonial sangat besar dan kompleks. 3. Meneliti perkembangan hubungan agama dan negara dalam konteks sejarah.
Masalah hubungan agama dan negara telah mengemuka dan rangkaian polemik dan perdebatan yang terjadi di dunia Islam. Namun, jauh sebelum peristiwa tersebut, dalam sejarah perkembangan Islam tercatat periode Makkah berakhir setelah Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke Madinah. Relasi agama dan negara di masa modern di kursus mengenai hubungan antara agama dan negara merupakan salah satu subjek yang hangat diperdebatkan di kalangan para pemikiran Muslim sejak dahulu hingga saat ini. Namun, karena tingkat penetrasi Islam ke dalam negara dan politik berbeda-beda, maka timbul kesulitan untuk menentukan sebuah negara yang menjadi pola dasar negara Islam. Selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Rini. B. Perspektif hukum. Pertama, menganalisis kerangka hukum yang mengatur hubungan agama dengan negara. Dalam praktik kehidupan kenegaraan masa kini, hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk, yakni integrated atau menyatukan antara agama dan negara, interseksional atau persinggungan antara agama dan negara, dan sekularistik atau pemisahan antara agama dan negara. Pemisahan agama dan negara tersebut memerlukan proses yang disebut sekularisasi, yang pengertiannya cukup bervariasi, termasuk pengertian yang sudah ditinjau kembali. Sekularisasi politik juga terjadi dalam konteks modernisasi politik di negara-negara berkembang, termasuk di negara-negara Muslim. Namun dalam kenyataannya, umat Islam tetap memperhatikan faktor agama dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski negara itu telah melakukan modernisasi dan sekularisasi politik bersamaan dengan proses globalisasi. Yang kedua, menolak konstitusi Indonesia dan kebebasan beragama. Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam semua aspek kehidupan, baik dalam aspek kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan, dan yang cukup penting adalah fungsi dan peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Bahkan dibanding dengan disiplin ilmu lain, ilmu hukum masih menjadi perdebatan dan perkembangan untuk mengukuhkan diri menjadi ilmu yang sebenarnya ilmu. Yang ketiga, menyelidiki peran Pancasila sebagai dasar negara dan agama. Pertama, pendekatan hukum manusia baru. Human relation berarti berkaitan dengan hukuman antar manusia. Kedua, pendekatan situasional. Pendekatan ini berasumsi bahwa menyelesaikan
kompleks politik global tersebut, Islam dan Muslim bukan entitas yang sama sekali terisolasi dari konteks di luarnya. 2. Menyelidiki konflik agama dan upaya penyelesaian. Konflik dibagi ke dalam 2 tipe dasar konflik, yaitu konflik realitis dan konflik non-realitis. Konflik realitis memiliki sumber yang konkret atau bersifat material seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Konflik non-realitis didorong keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis seperti konflik agama dan etnis. Untuk mengatasi konflik agar tidak menjadi lebih destruktif, diperlukan campur tangan pihak ketiga yang berperan sebagai stability valve atau kartu penyelamat. D. Identifikasi tren hubungan agama dan negara di Indonesia, perbandingan negara lain dan dampak positif serta negatif. Hubungan antara agama dan negara di Indonesia telah menjadi perdebatan yang panjang dan kompleks sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Meskipun Indonesia secara resmi mengakui Pancasila sebagai ideologi negara, agama masih memiliki peran yang signifikan dalam kebijakan publik dan budaya masyarakat. Sebagai negara dan populasi muslim terbesar di Indonesia, Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan politik dan sosial Indonesia. Hubungan antara agama dan negara di Indonesia tidak terlalu berjalan mulus. Beberapa kelompok agama minoritas seperti orang Kristen, Hindu, dan Buddha menghadapi diskriminasi dan kekerasan dari kelompok mayoritas Muslim. Dampak positif dari hubungan agama dan negara di Indonesia adalah bahwa agama dapat menjadi sumber inspirasi untuk perjuangan sosial dan politik. Sebagai contoh, gerakan Islam yang moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan minoritas dan kebebasan beragama Islam. Dampak negatif dari hubungan agama dan negara di Indonesia adalah bahwa agama dapat digunakan untuk membenarkan tindakan diskriminatif dan intoleransi terhadap kelompok agama minoritas. Kondisi ini dapat memicu konflik antar agama dan memperburuk stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Secara keseluruhan, identifikasi tren hubungan agama dan negara di Indonesia menunjukkan bahwa agama memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan publik di Indonesia. Meskipun agama dapat menjadi sumber inspirasi untuk perjuangan sosial dan politik, namun juga dapat memicu konflik antar agama dan memperlemah demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan kebebasan beragama dan menghormati hak asasi manusia. Baik, jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu agama adalah salah satu hal atau suatu ajaran yang tidak dapat lepas dari Indonesia atau negara ini. Agama dapat menimbulkan semangat-semangat baru, bahkan menjadi toleransi antar umat dan antar rakyat di Indonesia. Tetapi kelemahan agama tersebut yaitu agama sangat berpengaruh dan dapat menghambat dalam jalannya suatu negara, karena banyak orang-orang yang mendapatkan nama di dalam suatu pemerintahan menggunakan negara sebagai tamengnya. Itu adalah suatu kesimpulan yang kita ambil dari makalah atau penjelasan kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan itu dari kami, dan juga jika ada kebenaran itu dari Allah dan juga kesalahan itu juga dari Allah, karena manusia dilahirkan dari lahir batin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.